Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu kota, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua berkali-kali mengajari anaknya yang masih kecil untuk mengatakan terima kasih saat menerima sesuatu. Ketika sang anak menerima roti dari tangan dan diam saja, terkadang orang tua berkata, "Ayo, bilang apa?" Lalu anak itu mengatakan terima kasih. Saudara terkasih, kalau sejak kecil kita ajari berterima kasih, mengapa sekarang untuk mengucapkan kata terima kasih saja sulit sekali? 10 orang sakit kusta dalam Injil hari ini menjadi salah satu contoh betapa sulitnya orang itu bersyukur dan berterima kasih. Dari 10 itu hanya 1 yang kembali dan berterima kasih. 1 orang itu saja pun adalah orang Samaria. Artinya orang yang disebut kafir, tidak kenal Tuhan. Mungkin juga tidak bersekolah, tidak berpendidikan. Kendati begitu ia justru tahu berterima kasih. 1 orang Samaria yang tahu terima kasih itu tentunya menjadi sindiran bagi kita semua. Kita bukan orang kafir, kita orang beriman. Namun mudahkah kita dalam diri kita ini mengucapkan terima kasih? Bukankah lebih mudah mengucapkan umpatan-umpatan atau permohonan-permohonan yang setelah terkabul juga lupa berterima kasih? Sikap hidup ataupun perilaku itu memang harus dalam diri kita ini dilatih, dibiasakan dan dipraktekkan. Tidak hanya cukup kita itu tahu. Bila hanya berhenti pada tahu, ya akan berhenti oleh dalam pikiran kita saja, dalam otak saja. Bibir dan mulut kita menjadi sulit untuk mengucapkannya. Saudara terkasih, berterima kasih atau bersyukur, memuji dan juga menyembah Allah memang seharusnya menjadi respon dalam diri kita. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, kita tentunya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, rahmat kasih-Nya.
Entah itu terima kasih karena kita diberikan kehidupan. Terima kasih dalam di mana kita diberikan rezeki dalam diri kita. Terima kasih diberikan kesehatan dalam diri kita. Banyak sekali kita bisa mengucapkan terima kasih dalam diri kita. Ketika kita mengalami kesusahan pun kita mengucapkan terima kasih. Di mana kita masih diteguhkan iman kita kepada Yesus ketika kita berdoa kepadanya. Namun adakah syukur dan pujian itu dan juga penyembahan kepada Allah mengisi hati kita tiap hari dalam diri kita? Bila belum, mulailah hari ini. Dan sedang terkasih, tentunya mari kita cari untuk hari ini kepada siapa kita sebaiknya juga berterima kasih. Karena tentunya kita telah diberikan cukup banyak dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti itu.